semisal udah masuk waktunya sholat duhur gitu, berarti kan hendaknya dia segera bersuci. Beda kalau head mau ini masuk waktu sholat duhur, asar maghrib, kalau darahnya masih keluar, ini sama saja tetap tidak boleh karena belum dianggap suci itu. Itu dari eh, jawaban dari pertanyaan yang saya pahami ya, seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi. nama saya Sandy dari Kediri. Mau bertanya, bagaimana panduan bagi seorang wanita yang mengalami haid mubtadiah goiru mumayyizah dalam menjaga kebersihan dan kesucian sesuai dengan syariat Islam? Saya ulangi ya pertanyaan dari kakak yang barusan, yaitu bagaimana cara panduan atau memandu atau memberitahu tentang hukum untuk seseorang yaitu mubtadi'ah ghairu mumayyizah, tentang cara menjaga kesuciannya, cara ibadahnya. Ini sama ya, hampir sama. Untuk semua mustahadoh itu, apapun jenisnya mustahadoh nanti, baik dia mubtadi'ah atau mu'tadah yang sudah memiliki adat, baik nanti mubtadi'ah yang mumayyizah atau yang ghairu mumayyizah, ini nanti untuk tata cara bersuci, sholatnya itu sama ya. Saya ulangi, samanya di sini. Untuk saya mulai dari untuk tata cara bersuci dan beribadahnya ya sama. Yaitu dia harus membersihkan hal yang harus dilakukan untuk mustahadoh atau untuk orang istihadoh, ini semua sama rata. Yang pertama, dia harus membersihkan farjinya atau tempat keluarnya darah, kemudian menyumbatnya dengan kapas, setelah itu menggunakan pembalut atau kain, kemudian bisa juga masih menggunakan nanti celana yang ketat. Ini tuh, hal ini dilakukan untuk apa? Kita menyumbat tempat keluarnya darah dengan kapas, kemudian menggunakan pembalut seperti ini. Ini nanti gunanya untuk meminimalisir keluarnya darah. Karena apa? Kalau kita nanti sholat membawa darah, ini nanti tidak bisa sah sholatnya. Nanti ini menjadikan hukum bahwa nanti sholat kita tuh membawa najis ya, gitu ya. Kak, jadi kasih pengertian nanti kenapa ini dilakukan untuk meminimalisir keluarnya darah. Jadi semisal memang kakaknya tuh kalau disumbat pakai kapas tempat keluarnya darah itu kesakitan, ini nggak apa-apa, nanti bisa dicukupkan dengan menggunakan pembalut saja ya. Cukup dengan pembalut, kemudian dengan celana ketat atau pembalut saja. Terus kemudian setelah itu nanti bisa kalau itu memang kesakitan, kemudian setelah itu melaksanakan sholat, melaksanakan wudhu dahulu, wudhu kemudian sholat, yang mana nanti niat wudhunya itu biasanya kan kalau kita untuk orang yang suci biasa loh ya, itu kan niatnya Raf'il hadasil aswori. Kalau untuk orang istihadah tuh niatnya gini ya, nawaitu listibahati sholah lillahi ta'ala gitu ya, listibahati sholah. Kenapa niatnya seperti ini? Karena niat kita berwudu itu untuk diperbolehkannya sholat, kan posisi kita membawa darah seperti itu. Jadi nanti tata cara bersucinya seperti itu, sholatnya juga seperti itu ya. Diusahakan darah tuh nggak boleh merembes kalau sebelum kita tuh masuk kilo takbir, Allahu Akbar seperti itu, masuk dalam sholat. Kalau ketika nanti sudah sholat, sudah takbir, pas masih membaca Al-Fatihah, misal di rakaat pertama darah itu keluar, itu tidak apa-apa ya, tetap lanjut sholatnya itu tetap sah gitu. Kalau sebelum masuk sholat tapi darahnya sudah keluar, itu tidak boleh, nanti sholatnya tidak sah gitu. Tapi ada catatan gini ya, gini, ini catatan loh ya, catatan ini dipergunakan ketika memang keadaan itu nggak memungkinkan untuk dia mengikuti syarat-syarat yang utama. Misal dia mengalami keluar darahnya tuh terus menerus gitu, terus menerus darahnya tuh deras banget. Ini nanti meskipun dia berusaha untuk disumbat tetap merembes ketika akan sholat, ini tidak apa-apa. Yang penting dia sudah berusaha untuk meminimalisir, jadi tetap dimakfu gitu loh. Tapi seandainya kalau semisal bisa diusahakan maksimal mengikuti aturan utama, hendaknya mengikuti aturan yang utama gitu ya kakaknya ya. Cara memberi panduannya dikasih pengertian.
mubtadi'ah ghairu mumayyizah ini masih pertama ya, pemula dikasih tahu. Kalau untuk orang haid itu batasannya seperti ini, minimalnya tuh seperti ini, maksimalnya seperti ini. Terus karena kamu tuh keluar darahnya melebihi batas maksimalnya kan 15, melebihi batas. Berarti ini nanti hukum kamu tuh seperti ini, dikasih tahu seperti itu. Nanti untuk yang hari pertama seperti yang saya katakan tadi, dinanti dulu sampai 15. Kalau dia memang sudah melebihi itu, baru dia kan mandi di hari ke-15 tuh, tetap keluar kan. Itu mandinya mandi suci karena istihadah itu seperti orang suci gitu loh. Terus setelah itu untuk bulan kedua kok tetap seperti itu, maka dia mandinya sudah tidak menunggu 15 hari ya. Nanti sudah mengikuti 1 hari 1 malam. Tuh. Jadi nanti kalau dia tahunya di belakang, ternyata selama ini yang dihukumi head di siklus aku tuh ternyata cuma 1 hari 1 malam ya. Berarti itu nanti dikasih tahu ya kakak kalau dia tuh harus mengkodok sholat-sholat yang dia tinggalkan kemarin-kemarin. Jadi seperti itu. Dikasih tahu pelan-pelan saja, nanti dibiasakan. Kenapa? Saya katakan seperti ini, gini. Meskipun hal ini terjadi pada, ini yang saya bahas mubtadi'ah ghairu mumayyizah ya. Yang kakaknya tadi mubtadi'ah apa muqtadah? Kalau muqtadah nanti beda ya. Kalau ini mubtadi'ah baru pertama kali, itu jadi dikasih tahu sedikit demi sedikit. Nanti juga dia paham. Kalau semisal seorang anak ini belum paham ya, misal dia meskipun meskipun sudah tidak anak-anak, sudah remaja misal. Ini nanti meskipun dia belum paham, sehendaknya kenapa dia dikasih tahu atau dipandu pelan-pelan, dia bisa terbiasa gitu. Karena apa? Kalau menurut saya hukum itu dibiasakan dari awal, karena gini, orang dewasa loh ini maksud saya, seseorang itu akan mengambil tindakan ketika mengalami sesuatu atau menghadapi suatu keadaan, itu adalah yang dia lakukan adalah sesuatu yang dulu sering dia lakukan atau sering dia canangkan atau sering orang lain terapkan pada dirinya gitu. Jadi kalau semisal di awal, misal contoh saya dari awal itu diajarinya memakai sesuatu, sendal atau apa, baju itu dari yang kanan. Sampai sekarang pun kebiasaan dari yang kanan kayak gitu loh. Contoh kecilnya seperti itu. Nanti kalau dari awal dia sudah dikasih panduan, pengertian, ini tuh hukumnya gini, kalau kamu kayak gini, sholatnya tuh berarti itu istimewa. Saya katakanlah kalau saya menyebutnya istimewa ya, biar nggak panik. Kalau saya seperti itu loh, kalau pendapat saya. Karena kadang tuh banyak kan orang tuh istiadah tuh panik, gelisah gimana nanti sholatnya gimana ya, sholat aku sah apa enggak ya. Ada yang seperti itu, memang ada sih orangnya kayak parnoan gitu, ada emang seperti itu. Jadi kalau saya sering menyebutnya tuh sholatnya istimewa, biar nggak panik untuk meredam pikiran saya sendiri gitu. Kalau saya seperti itu, dikasih tahu nanti kebiasaan. Jadi kalau ada hal-hal dia nggak jauh seperti ini, dia akan segera bertanya, nanti hukum aku gimana, seperti itu. Jadi dibiasakan gitu, dikasih tahu pelan-pelan. Untuk cara sholatnya seperti itu. Jangan lupa ya kalau untuk istihadah itu 1 kali wudhu itu hanya boleh untuk 1 kali sholat fardu ya, untuk 1 kali sholat fardu. Dan ini nanti kalau untuk sholat sunnah itu bisa berulang kali, boleh nanti ikut raweh kayak gitu boleh ya. Boleh. Nanti kalau untuk puasa orang yang seperti itu tidak boleh disumpal ya, tidak boleh disumbat tempat keluarnya darah. Nanti kalau disumbat itu bisa menjadikan hukum puasanya batal. Jadi kalau di saat puasa misal nggak disumbat gimana sholatnya? Ini nanti tetap membawa darah kan, terus sholatnya hukumnya gimana? Ini sholatnya tidak apa-apa atau boleh dengan tidak disumbat meskipun nanti keluar darah. Karena apa? Di bulan puasa kita itu dituntut untuk melaksanakan 2 kewajiban, yaitu kita kan diwajibkan melaksanakan 2 kewajiban yaitu sholat sama puasa. Jadi kita harus mempertahankan dua-duanya. Jadi itu nggak apa-apa darahnya keluar untuk kemaslahatan puasanya dia gitu ya. Sampai di sini menurut saya jelaskan. Bila nanti ada yang kurang apa ya, melegakan dari pertanyaan yang kakak ajukan bisa diajukan kembali. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya dari Sidoarjo. Izin bertanya, Ustazah. Iya. Bagaimana cara menentukan masa haid dan istihadah bagi seorang wanita yang mengalami haid mubtadi'ah ghairu mumayyizah ketika durasi dan jumlah darah yang keluar tidak konsisten? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya, saya ulangi pertanyaan